Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dosen selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Awalia Melgafira dari kelompok 1 selaku moderator akan membimbing jalannya presentase ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu Radia Al-Fatih, Kalis Al-Qalbi, Awalia Melgafira, Nabila Ramadhani, dan Nilam Cahya. Esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, identity yang berarti jati diri, ciri atau penanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan orang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan sebagainya. Jadi identitas nasional adalah ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang atau pribadi, misalkan kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu mahasiswa, dan nomor pokok wajib pajak. Adapun identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politik. 1. Sumber historis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. 2. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. 3. Secara politis, bentuk identitas nasional menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lembaga negara lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dasar falsafah negara Pancasila. Adapun esensi dan urgensi identitas nasional. 1. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Materi 2. Integritas nasional. Pengertian integritas nasional. Integritas nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dengan kata lain, integritas nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu bagi suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Menurut Safuddin Bahar, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Risa Nur Afriani, yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Jenis-jenis integrasi. 1. Integrasi asimilasi, yaitu penggabungan dua kata atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi
merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. 3. Integrasi normatif terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Yang keempat, integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antara individu dalam lingkungan masyarakat. Pentingnya integritas nasional, munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, dilatar belakangi oleh adanya kesamaan nasib, kebutuhan, kondisi dan cita-cita dari beberapa manusia. Perasaan yang sama menjadikan mereka tidak mudah untuk diadu domba dan terpecah belah, tetapi memunculkan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk berbuat demi kepentingan bersama. Model Persatuan Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan bertingkah laku yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental. Salah satu hal yang diatur dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang 1945 yaitu hak asasi manusia, hal yang menyangkut tentang lembaga negara, hubungan antar negara, fungsi, hak, dan kewenangannya. Dinamika dan tantangan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi telah mengalami 4 kali perubahan. Hal ini dilakukan karena perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, serta dipengaruhi oleh kondisi hukum. Adapun amandemen Undang-Undang 1945 ketiga dalam sidang tahunan MPR 2001 mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan impeachment keluarga negara kekuasaan kehakiman dan lainnya. Dalam sidang tahunan MPR 2002 menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan. Itulah hasil persentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.